Hai saudara, mungkin sebelum kita dengar firman Tuhan, karena ini adalah tahun yang baru, mari kita lakukan sesuatu yang baru. Ya, saya ingin kita merapatkan barisan, ya, mulai dari depan ke belakang sambil kita berdiri. Kalau kasih salam yang belum pernah ketemu selamat tahun baru, ya. Oke, silakan berdiri sambil kita pindah dan rapatin barisan. Ya, saya yakin bahwa nggak ada satu orang yang dapat dua kursi, ya. Satu orang tetap satu kursi. Oke, silakan yang belakang di depan. Sambil pindah ke depan. Oke, depan kosong. Tidak ada lagi di depan. Oke, depan. Baru langsung menempati tempat kursi yang baru dari saudara. Oke, ya, ini namanya kita perlu merapatkan barisan dan jangan ada gap di antara kita. Jangan ada jarak di antara kita. Mari semua pastikan kiri kananmu, sebaiknya kiri kananmu adalah orang yang saudara tidak bisa ajak bicara tas atau dompet. Oke. Amen. We are on the mission. Ya, seperti tadi bahwa kita adalah bidang misi dan di penghujung tahun kita berbicara tentang bagaimana pengharapan, hope, amen. Ya, kita bicara tentang pengharapan, tentang hope. Jadi dan di awal tahun ini kita percaya bahwa segala sesuatu itu pengharapan itu semakin besar, ya. Mulai dikatakan mulai dari awal hope is coming, hope continues dan sebagainya. The mission. Ya, berbicara tentang misi yang tadi Miss Vita juga sudah sampaikan, ya. Dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 23 bahwa pada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, the hope of glory. Christ in you is the hope of glory. Amen. Kalau Desember kita memperingati tentang kelahirannya, bahwa hope is coming, ya, bahwa ada pengharapan dan sekarang, ya, the hope of glory, pengharapan akan kemuliaan itu ada di dalam saudara dan saya. Dia nggak jauh di mana saudara harus pergi dulu, ya, bertahun-tahun lamanya menimba ilmu kesana kemari akhirnya mendapatkan itu, tetapi saudara dikatakan di dalam diri. Christ in you is the hope of God. Ya, bukan pengharapan kita di dalam pastor, di dalam pendeta. Amen. Dia dikatakan tidak. But Christ in you, the hope of glory is in Christ. Amen. Ya. Even bahkan organisasi gereja, ya. Bukan berarti kita tidak belajar untuk komitmen, untuk ikat janji, tidak. Itu tetap prinsip yang mutlak di dalam kehidupan kita. Amen. Ya, tetapi kita tahu bahwa pengharapan kita, the hope of glory, ada di dalam Kristus. Saudara, sejak dari awal, ya, Tuhan memenuhi bumi ini dengan kemuliaannya. Kemuliaan itu ada keteraturan, ada sesuatu yang kebenaran terjadi di situ ada kemuliaan. Benar kan? Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya saudara lihat, kalau misalnya all the sister make up-nya teratur, baik, itu kan memancarkan glowing gitu, ya kan? Tapi kan kalau ada yang pakai lipstiknya agak kesini sedikit gitu kan, alis satu naik satu turun gitu kan, terus ada yang segala macam, kita nggak lihat kemuliaan gitu kan? Ya, ada sesuatu yang terjadi. Tetapi kalau semua itu atur, saudara melihat sama seperti waktu Tuhan menciptakan pada waktu awal. Nah,
Dan pengalaman kedua, dan berikatan bumi belum berbentuk dan kosong dan seperti chaos. Ya, seperti chaos. Dan kemudian waktu Tuhan berfirman, dari pertama dan semuanya jadi dan sungguh amat baik. That's the glory of God. Itu adalah kemuliaan Tuhan. Di mana ada keteraturan ilahi, di situ ada kemuliaan Tuhan turun. Ya, singkat cerita, pada waktu akhirnya zamannya Musa, ya, pada waktu zamannya Musa juga Musa diberikan perintah oleh Tuhan dan kemudian mendirikan kemah suci. Segala sesuatu ada aturannya, benar? Ya, ada aturannya. Kemahnya itu bukan sembarangan aja. Bikin kemah, disewanya di situ di Jalan Banteng di belakang itu ada kemah itu, bikin juga. Karena ini udah ini. Ukuran berapa? Minta pokoknya cari aja. Yang penting kemah. Enggak, ada spesifikasinya, benar? Ada aturannya. Bahannya apa? Ini dan sebagainya. Semua teratur. Dan pada waktu kemah itu selesai, dikatakan kemuliaan Tuhan turun di sini. Ini kemuliaan Tuhan turun. Begitu juga pada waktu Bait Salomo. Setelah semuanya itu teratur, semua tertata dengan rapi, semua perkakas-perkakas itu ada, persembahan-persembahan diberikan, kemuliaan Tuhan turun. Dan bahkan dikatakan bahwa imam-imam tidak sanggup untuk terus berdiri menyelenggarakan kebaktian. Ya, oleh karena kemuliaan Tuhan. Kados itu mempunyai kata-kata juga heavy, berat. Di sewaktu kemuliaan Tuhan turun itu, kita seperti kayak kalau orang angkat barbel berat itu dia nggak sanggup lagi, dia memang jatuh ke bawah kan. Begitu kemuliaan Tuhan turun, it's so heavy. Ya, bahkan dari awal sampai pada kitab Wahyu, saat kemuliaan Tuhan turun, dikatakan 24 tua-tua itu melemparkan mahkotanya dan mereka berseru, layak kah layak. Itu sebelumnya kan. Dengan siapa yang bisa bertahan? Ya. Dan sewaktu Musa ingin untuk melihat bertemu dengan Tuhan, Tuhan kata nggak bisa, kok tidak bisa. Bahkan Tuhan harus katakan oke, karena dia ini Musa, ya, oke. Musa akan seperti menaruh tapaku pada waktu aku lewat dan melewat ke segala kemuliaanku, sehingga kau hanya melihat seperti belakangku aja, gitu. Karena tidak ada orang yang bisa. Jadi, that's the glory of God. Kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan untuk bumi ini, untuk mulai dari Adam dan Hawa. Saudara tahu bagaimana kemuliaan Tuhan bahkan di dalam hikmat setiap manusia. Adam dan Hawa sebelum berdosa, begitu luar biasanya kemuliaan Tuhan yang Tuhan bahkan berikan kepada manusia. Adam menamai setiap binatang itu satu-satu, semuanya, ya kan? Semuanya dari awal itu sampai terakhir. Dan kemudian dia masih ingat yang pertama dia namain itu apa? Saudara pergi ke satu tempat aja, komunitas, arisan, ibadah, atau ini aja, ya, satu kelas, satu ruangan begini yang isinya 50, ya, kamu salaman kepada orang yang baru kamu kenal, Budi, kita, ini. Terus kemudian habis itu, udah sampai di ujung kamu ditanya, yang itu namanya siapa? Ada yang bisa sebutin lagi? Karena ada kedekatan, betul kan? Jangankan di beberapa 30, kadang-kadang sering kali kita baru kenalan aja, kenalin ini, ya. Siapa namanya? Benar kan? Begitu jatuhnya kemuliaan Tuhan di dalam manusia oleh sebab karena dosa. Tapi pada waktu awal tidak. Ada menamai semuanya itu. Dan kemudian dia bisa balik lagi ke yang pertama. Oh ya, yang ini kan tadi ini. Yang ini. Semua dinamai. Terus the glory of God. Benar kan? Begitu kemuliaan Tuhan di dalam hikmat manusia. Jadi untuk yang belajar dan studi mahasiswa, saudara harus belajar dengan baik dan jangan lupa berdoa, saudara. Karena Tuhan yang memberikan hikmat. Ya kan? Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Tuhan setiap jam ini kita bolak-balik kohnya hafal. Bingung. Lagi baca begini pikiran seorang pikiran sini ya lama. Ini berdoa minta hikmat dari Tuhan. Ini, ya, karena kemuliaan Tuhan itu lagi. Dan pada saat Musa itu
Dan Musa memimpin bangsa Israel dengan anugerah Tuhan, dan kemudian pergi untuk mau menduduki tanah perjanjian dan mengutus berapa pengintai? Berapa? Ya, ada kortinya. Oke, 12 pengintai dan 10 pengintai memberikan kabar yang buruk. Memberikan kabar buruk dan berkata, waduh, negeri itu memang benar bagi kasus dan lainnya, tetapi penduduk di sana adalah penduduk yang memakan warganya kan dulu. Ya. Dan mereka seperti raksasa, kita seperti belalang gitu. Ya. Untuk Kanaan. Kalau dia ke Indonesia lebih lagi, ya, akan takjub gitu. Karena kenapa? Kita seperti belalang kupu-kupu yang siang makan nasi. Belalang model apa coba yang siang makan nasi, malam minum susu. Nggak tahu tuh. Adam juga mungkin kalau ditanya, kayaknya dulu nggak pernah ada gitu. Ya, yang ada belalang yang model begitu. Ya, dan kemudian dari kita ini kemudian menyebarlah ke seluruh rakyat ini bahwa itu negeri, dan saudara tahu, sehingga cerita terjadilah kasakusu gitu. Ya, mulu-mulu orang Manado bilang gosip hoax beredar di mana-mana, di tenda A, tenda B, tenda C, dan semua keluarga nyambung lagi sini. Wah, kita bakal binasa. Ya, mama pada berkumpul, mulai menangis. Ya, anak-anak bagaimana ini kita? Anak-anak kasihan, kamu belum sekolah, semua diikutin sama raksasa dan sebagainya. Sampai akhirnya Tuhan marah. Dan berkata ke Musa, aku akan binasakan generasi ini, dan aku akan bangkitkan generasi yang baru. Sampai Tuhan marah seperti itu. Oleh karena bagi seluruh bangsa perkataan negatif, padahal mereka sudah mendengar dan melihat dan mengalami sendiri apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Cek. Dan sampai akhirnya, ya, Musa harus berdoa, bersyafaat untuk bangsa itu. Ya, Tuhan jangan binasakan bangsa itu. Padahal Tuhan sudah berfirman. Kita tahu, kita sering nyanyi kan, Tuhan berfirman dan semua terjadi. Tuhan berfirman, aku akan membinasakan ini. Tetapi suatu ada orang yang berdiri, berdoa, mempertahankan. Ya. Akhirnya jadi beda. Dan berfirman Allah, aku mengampuninya sesuai apa? Pernyataan. Saudara, doa saudara penting. Ya. Even Tuhan sudah melakukan sesuatu yang sudah berkata, oke, aku akan binasakan. Dia benar-benar bangsa yang kadang takut, benar-benar kurang aja, malah habis. Ya. So kasih tahu, berulang kali bikin terus. Nah sudah, Musa mikir, bahkan kasarnya seperti Musa mikir, biar aku binasakan bangsa itu. Tapi Musa tidak memikir, wah jangan. Benar memang bangsa ini adalah bangsa ini, tapi Tuhan jangan. Dan kemudian apa yang terjadi? Wah, Tuhan mengampuni bangsa ini. Oleh karena apa? Pernyataan dari Musa. Kenapa kita masuk di awal tahun dengan doa dan puasa? Karena doa saudara penting. Ini doa saudara penting, baik untuk hidupmu sendiri, hari depanmu, masa depanmu, tapi juga untuk keluarga, untuk siapa lagi? Untuk kota ini, sanak saudara, keluarga, kota ini dan bangsa ini. Doa saudara penting. Ini doa satu orang. Benar kan? Doa satu orang. Apakah Musa tidak digosipin? Apakah Musa tidak rencanakan dilempar batu dan sebagainya? So enak-enak di Mesir, karena bawa lagi ke sini pada gurun begini, kita mau mati di sini Musa. Bukan cuma mati lagi, nanti
raksasa-raksasa berdatang. Bagaimana kita punya anak-anak ini dan sebagainya? Musa ini memang nggak benar. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan kita, kita rasa-rasanya menurut Tuhan, gitu. Kalau orang Manado bilang, kuti apa dia Tuhan? Tuh, ya saudara, Tuhan kuti selesai. Nah, dan dengan doa kita, amin. Ya, harusnya doa kita adalah Tuhan, benar dia menyakiti saya, benar dia ini, ya Tuhan tolong, apapun ini, dia nggak tahu apa yang dia buat. Ya. Itulah pentingnya kita pada awal tahun kita tahu bahwa doa kita penting, amin. Ya, doa kita penting karena kita akan berdoa puasa. Ya, dan dikatakan hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Amin. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Glory of the Lord shall cover you. Ya, inilah yang Tuhan lakukan. Oke, aku mau mengabulkan kemohonanmu hanya demi aku yang hidup. Amin. Dan biar kemuliaan Tuhan memenuhi. Ya, penyelamatan itu ya mempunyai tujuan untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk seluruh bumi. Meskipun manusia hidup dalam kejahatan, pemberontakan dan sebagainya, ya, tetapi Tuhan ingin bahwa kemuliaannya itu kembali lagi meliputi seluruh bumi. Orang yang berdosa dan sebagainya, keruntuhan dan sebagainya, kejahatan, kebinasan, keruntuhan, kebinasan, mereka tinggalkan di jalan mereka. Ya, mereka tinggalkan di jalan mereka. Ya, saya ada salah satu ini bukan promosi dan endorse ya. Tapi ada satu IG yang isinya itu adalah cerita sejarah dunia, gitu ya. Bahkan mungkin yang belum pernah saya tahu, review, gitu. Oh, ternyata pernah terjadi hal-hal begini. Dan itu entahkah itu sejarah-sejarah yang baik, gitu loh, maupun juga hal-hal yang tidak baik terjadi. Ya, ada bahkan ada pembantaian massal, ada ini oleh karena perang, oleh karena ini dan sebagainya, gitu loh. Ya, oleh karena manusia yang berdosa. Dan seperti di Roma dikatakan keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka. Ini yang terjadi. Ya. Tapi Tuhan ingin memenuhi kembali dengan kemuliaan. Dia ingin pulihkan manusia. Dia ingin pulihkan manusia kembali lagi seperti itu. Ya. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Sampai sekarang aja kadang-kadang masih ada penelitian yang menemukan bahwa ada spesies baru di dalam lautan. Ditemukan, dengan cara-cara yang lain. Bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Oke, saudara tahu bahwa tapi kan ini kita pakai handphone, mic, wireless, sebagainya. Ini kan ciptaan manusia, betul kan? Ya kan? Handphone saudara, ya kalau berapa tahun lalu itu handphone itu harus, telepon itu harus pakai kabel, bahkan dulu telegram dan sebagainya, pakai merpati pos dan sebagainya. Tapi sekarang sudah ini bahkan film yang waktu saya kecil itu nonton film Star Trek atau apa, yang kelihatannya baru hijau, kelihatan di layar mukanya, video call gitu. Wah, ini mulai itu fantastis. Sekarang udah kelihatan, benar kan? Karena udah kelihatan, yang dulu kelihatannya ini kita tidak tahu apa yang terjadi 10-15 tahun lalu, dan tahun depan, benar kan? Bisa saya saudara tidak perlu handphone, benar kan? Tidak perlu handphone. Nah, sekarang kalau masalah sudah ada yang di kacamata itu, ya kan? Sudah bisa lihat ini. Bisa jadi berikutnya udah bukan kacamata, mungkin kayak soft lens kan, sebenarnya spesial lihat lagi, ya kan? Tinggal, oke. Calling Budi, voice command. Ya. Jadi akhirnya kamu udah seperti kayak orang benar kan, ngomong sendiri ya. Iya, sebenarnya kayak begini, iya. Kemarin besok ini. Ngapain dia bicara gitu kan? Ya seperti orang benar gitu. Padahal lagi nelpon. Nah itu yang terjadi kan? Ya. Hai, ngapain? Oh biasa. Terjadilah pembicaraan 2 orang di toilet gitu. Yang satu nyambung terus, yang satu nyambung terus. Karena dia pikir dia diajak ngomong gitu. Padahal lagi nelpon. Saya juga
juga orang yang masih nelpon di toilet. Soalnya lagi konsentrasi. Oke, kemuliaan Allah. Tapi bagaimana dengan ciptaan-ciptaan itu? Surah tahu firman Tuhan mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan manusia, raja-raja menemukan sesuatu. Pengertian raja-raja ini adalah seperti kayak pembesar, cendekiawan dan sebagainya. Ya. Mereka tidak akan bisa menemukan sesuatu kalau Tuhan tidak membuka sedikit rahasianya. Amen. Ya, banyak orang berpikir, oh itu kan canggih, science is everything. Science itu yang paling besar ini. Wah, bahkan science di Cina kalau nggak salah itu ada salah satu yang saya agak ini. Bahkan dia bisa menyuntikkan ini dan kemudian organ-organ itu seperti hidup. Seperti kayak organ manusia hidup. Disambungin lagi dari para chip gitu. Disambungin lagi kayak tangannya, tiba-tiba tangannya nyambung dan dia bisa hidup bergerak dengan kemudian segala macam itu. Saudara, kalau Tuhan tidak membuka apa yang menjadi rahasia itu, maka itu tidak terjadi. Kenapa Tuhan izinkan dibuka zaman komputer pada zaman sekarang? Karena kalau zaman batu dulu, di mana mau beli keyboardnya? Betul kan? Susah kan? Karena belum bisa. Tapi sampai pada saat ini ya, disitulah Tuhan membukakan kemuliaannya demi kemuliaannya, kemuliaannya demi kemuliaannya. Karena itu dikatakan bumi akan penuh dengan pengetahuan, knowledge. Amin. Tentang apa? Kemuliaan. Wah, semua yang kita miliki ini sebenarnya kalau ini adalah kemuliaan Tuhan. Bagaimana bisa signal ini bisa nyampe di sana? Dan kemudian ditembak ke sana dan sebagainya. Kalau bukan itu ada frekuensi yang Tuhan sudah ciptakan. Ternyata Tuhan menciptakan frekuensi di sana. Itu siapa? Apakah manusia yang menciptakan frekuensi? Ya, saya benar kan? Manusia hanya menemukan bahwa ada frekuensi. Gimana bisa ini? Betul? That's the knowledge of the glory of God. Itulah pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Amen, saudara. Ya, supaya jangan sampai kita juga tertipu oleh orang yang mengandalkan pengetahuannya, sainsnya, bahwa semuanya ini oleh karena sains, pemikiran manusia. Tidak, hanya menemukan dan Tuhan membukakan. Oke? Tuhan membukakan sendiri. Kita baru terpukau kan, nonton baru, wih keren kembang api, wih keren ini, wih. Nah, how is it Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang membukakan itu. Amen? Ya. Itulah kemuliaan Tuhan. Ya. Ini bagaimana kemuliaan Allah disampaikan mulai dari awal, kemudian ya. Lagi bagaimana tentang kodrat ilahi di dalam keindahan kekudusan yang ada dalam hubungan pribadi dan Trinitas. Banyak orang sampai sekarang tidak mengerti bagaimana itu Trinitas, dan bahkan ini dijadikan bahan untuk menyerang iman dari orang-orang percaya. Bagaimana bisa Allah 3 jadi 1? Ya. Gimana? Saudara, kalau saudara bisa mengerti sepenuhnya tentang Trinitas, tentang Allah ini, maka dia mungkin bukan Allah. Kalau saudara bisa mengerti, benar kan? Dia di beyond apa ya istilahnya, benar-benar di luar kita, dan kita nggak bisa mengerti. Betul kan? Kalau ada yang Allahnya dimengerti, ditahu, begini secara logika, hei, kita bertanya, itu benar-benar Allah atau tidak? Betul kan? Allahmu itu benar-benar Allah tidak? Kok bisa mengerti? Kita tidak bisa mengerti, karena Dia yang menciptakan kita, Dia ada di luar kita. Benar kan? Dia ada di luar kita. Saya tidak masuk itu doktrin nanti, doktrin tentang pelajaran teologi nanti kalau dalam. Ya, tetapi intinya bahwa sebenarnya kadang-kadang kita tidak mengerti. Tetapi inilah kemuliaan Allah di mana Dia menyatakan keilahiannya ada di diri kita. Sometimes kita tidak mengerti, betul kan? Apa yang kita tidak mengerti di dalam 5 atau 10 tahun lalu aja kita tidak tahu. Betul? Ya kan? Tidak tahu. Siapa yang bisa mengerti? Kemarin saya tanya sama satu yang lain, mungkin dia bapak mau cari tahu nih di ChatGPT nih,
gimana sih sebenarnya cara kerja kembang api? Ada yang sudah tahu cara kerja kembang api? Bagaimana dia ke atas? Kemarin kita lihat gambar ada yang cuma pum, dah, selesai. Tapi ada yang ini, ini benar kan? Bahkan kalau dilihat di banteng, ada yang lebih canggih. Ya, ada keluar ininya, selamat tahun baru, itu di banteng. Maksudnya di televisi banteng, nonton TV di banteng, bukan banteng kita, nonton TV di dunia. Kelihatan begitu, di dunia. Kalau berpikir, siapa yang punya pasti? Oh, dibawa dari apa? Amin. Benar. Ya, tapi berarti bukan di dunia dong. Pakai bahasa apa? Bagaimana caranya saya bingung gitu loh. Aku tadi tahu gitu loh. Apa ini tahu gitu kan? Kita nggak tahu kan? Ada yang salah tahu? Kita nggak tahu kan? Benar? Tapi sekarang kalau misalnya ada yang tanya, itu apa sih kembang api? Enggak, saya nggak percaya itu kembang api. Saudara akan dibilang gila. Betul tidak? Betul kan? Bukan berarti yang kamu tidak tahu bagaimana cara kerjanya, itu tidak ada. Oke? Benar kan? Bukan berarti kita tidak tahu dan tidak masuk logika kita nggak bisa ini. Itu hanya karena kita belum tercerna di dalam kita punya pikiran. Kita belum mendapat pengetahuan akan hal itu. Benar? Iya. Bukan berarti itu nggak ada. That's the glory of God. Inilah kemuliaan Tuhan. Supaya kita mengerti di awal puasa ini di dalam mission itu kita mengerti dulu bahwa awalnya adalah kemuliaan Tuhan yang tidak bisa diselami, yang bisa kita rasakan. Ya, dan bagaimana kita semuanya ini all together kita hidup menurut apa? Kemuliaan Tuhan. Kenapa Tuhan ingin kita ada keteraturan? Kenapa Tuhan ingin untuk supaya segala sesuatunya itu berjalan dengan baik, supaya sesuai dengan kemuliaan Tuhan yang sudah diatur dari awalnya. Amen. Dari kitab suci dari awal Kejadian sampai Wahyu yang tadi saya sampaikan. Dia dimuliakan, dia disembah. Langit pun bahkan menyatakan kemuliaan Allah. Amen. Matahari terbit dari sebelah oh iya, seperti kami. Itu berarti masih belum tidur. Ya, ya. Saudara, itu ada keteraturannya. Benar? Ada keteraturannya semuanya. Langit pun ceritakan tentang kemuliaan Allah. Semuanya ditetapkan untuk kemuliaan Allah. Amin. Ya. Kalau saudara berenang di air terjun pasti jadinya ke bawah. Betul kan? Hanya di film-film aja yang ke atas. Film apa itu? On Stranger Tide, Pirates of Caribbean. Nah itu aja yang airnya ke atas gitu, betul. Nah itu cuma ada di film itu aja. Ya. Oke, jadi inilah tentang kemuliaan Allah yang akan kita lihat. Di mana ungkapan tertinggi dari kemuliaan Allah adalah melalui anaknya. Kenapa ada Yesus? Ya, karena Tuhan ingin memulihkan kembali kemuliaan yang tadinya sudah hancur, bro, ya, karena manusia juga secara tadi saudara hikmat pun kita juga ada beberapa orang pada umumnya kita tidak bisa hafal, ya kan? Kita tidak bisa tahu semua pengetahuannya. Bahkan orang katakan bahwa kita hanya memakai hanya berapa persen dari kemampuan otak kita. Betul. Ya saya berpikir mungkin ada benarnya. Tapi bagaimana dengan Adam? Mungkin Adam itu full, gitu. Pakai full semuanya. Jadi dia benar-benar wisdomnya atas segala macam. Dia mengusahakan tanam itu. Tidak ada yang tahu. Saya nggak tahu juga berapa. Saya belum temukan bahwa berapa puluh tahun bahwa Taman Eden itu diusahakan oleh Adam. Ya. Berapa tahun dan itu terjadi terus kemuliaan. Ya. Hanya cuma dikatakan suatu hari kemudian iblis datang. Tapi sebelum terjadi itu berapa lama? Ya kan? Itu berapa lama? Tahu kan? Berapa lama ada mengusahakan itu? Bikin taman itu jadi dong, buahnya jadi bagus ini jadi dan semuanya dibikin ini segala sesuatu yang teratur dengan baik.
begitu hikmatnya. Ini begitu hikmatnya, dan itu yang terjadi. Ya, sampai the earth is fall. Roma mengatakan sebab bumi, ya, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Ya. Kristus datang untuk memulihkan kembali hal itu. Ibrani 1 ayat 3 dikatakan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Amin. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar, tempat yang tinggi. Dia adalah cahaya mulia. Ini yang saya paling suka. Upholding all things by His word alone. Dia menopang segala yang ada. Tahun ini saudara pastikan bahwa dia menopang hidup saudara. Ya, jangan saudara khawatir seperti tadi. Ya. Tahun ini kita percaya sebagaimana Tuhan menjamin langkah kita sepanjang 2025. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang itu, tapi saudara masih ada di sini, saudara masih bernafas, dan saudara masih ada. Tetapi ini maupun yang secara streaming, saudara masih mendengar firman Tuhan, karena Tuhan yang menopang saudara. Amen. Upholding all things. Berarti orang di rumah sakit itu yang hanya ditopang, ya salah satunya adalah dengan alat bantu. Ya benar ya, bisa ya. Ya pergi ke beberapa sering beberapa tahun lalu sering bolak-balik ke rumah sakit. Banyak orang yang hanya tinggal ditopang oleh hal itu. Begitu dicabut selesai. Dan kalau saudara dan saya sekarang ini masih hidup, karena kita tahu ada yang menopang kita. Ini ada yang menopang kita, saudara. Terus apa yang menopang? Kristus yang menopang kita dengan apa? Firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Jadi di tahun ini jangan pernah berhenti untuk declare firman Tuhan dalam hidup saudara. Karena itulah yang menopang. Tuhan, terima kasih atas hari ini, mengucap syukur. Saya setiap bangun atau mau tidur selalu katakan, Tuhan, seperti yang Mazmur Daud katakan di awal, I lay me down and I slept, I awake for the Lord sustain me. Ya, aku akan membalikkan diri dan tidur. Aku bangun sebab Tuhan yang menopang aku. We have confess, gitu. Karena suatu saudara tidur, apakah saudara tahu bahwa saudara telah bangun? Nah, apa saudara tahu bahwa saudara besok pagi saudara akan bangun? Tidak kan? Tapi sewaktu kita percaya, Tuhan terima kasih atas hari ini, aku menjalani hari ini. Bahkan kadang-kadang ada yang kita tidak harapkan terjadi hari itu, ya. Ada yang kita, berat sekali hari ini dan sebagainya. Tapi sewaktu kita membalikkan diri tidur, kita katakan, Tuhan terima kasih. Besok seperti yang tadi Pak Budi katakan, sebab kasih setia Tuhan baru setiap pagi, setiap hari ada yang baru. Tuhan, pada waktu besok aku bangun sebab aku mengucap syukur Tuhan yang menopang aku. Dan pada waktu saudara bangun, please jangan langsung menameh. So di komen kita postingan, jangan dulu itu, saudara. Jangan dulu lihat itu. Begitu saudara bangun, ya. Tuhan terima kasih aku bangun, Tuhan yang menopang aku bisa bangun. Amen. Aku bisa gerakin badanku, aku bisa ini dan sebagainya, dan ini bisa menggerakkan ini. Tuhan terima kasih. Jadi ada orang yang bangun dia tidak bisa gerakin lagi karena stroke. Ya, terima kasih. Mengucap syukur atas hal itu. Tuhan yang menopang saudara. Amen. Upholding all things by His word alone. Jadi sewaktu saudara confess firman Tuhan di dalam hidupmu setiap hari, biarlah itu menopang hidup saudara, menopang studi, menopang kesehatanmu, ini menopang karir, menopang bisnis, menopang setiap posisi jabatan apapun juga. Kalau Tuhan yang tidak menopang, Daud berkata, Tuhan kalau bukan Kau yang melindungi, habis aku oleh orang-orang yang mencoba menyerang aku. Daud hanya berlari pada Tuhan. Tuhan, kaulah kota bentengku. Karena kalau Tuhan Kau tidak melindungi aku, ini musuh-musuh sudah mengepung aku dan sebagainya. Berapa banyak orang yang mencoba untuk menjatuhkan kita, ya? Berapa banyak orang yang tidak suka sama kita? Berapa banyak orang yang ingin melihat kejatuhan saudara dan saya? Kalau kita tidak bersandar pada Tuhan, amin.
Oleh sebab itu inilah kabar baiknya, ya, bahwa Dia menopang segala yang ada. Dan kemuliaan inilah yang Dia ingin untuk kita. Ya. Mari lakukan spread out the news. Ya. Spread out the news. Ya. Kita yang mengalami keselamatan Allah, kita mendapatkan amanat ilahi untuk berpartisipasi dalam misi Allah. Untuk apa? Untuk bisa kembali bagaimana kemuliaan Allah yang tadi itu ada di tengah-tengah keluarga kita, ada di tengah-tengah tempat studimu, ada di tempat-tempat kerjamu, ada di lingkunganmu, ada di keluargamu, ada di situ. Tuhan memberikan amanat ini pada saudara dan saya. Ini saya tidak tahu. Jadi bagaimana Dia ingin bahwa umat perjanjiannya ini menggenapi amanat agungnya. That's mission. Ya. Mission bukanlah program. Ya, tahun ini kita program ya penginjilan, program misi bukan. Misi adalah hakikat kenapa kita ada. Perbedaan antara visi dengan misi adalah demikian. Misi, ungkapan ininya adalah hakikat kenapa sesuatu organisasi atau orang itu ada. Hakikatnya apa? Kenapa dia ada? Baik ini hakikatnya buat apa? Dia bukan untuk umum gereja, gitu. Sekalian bentuknya itu boleh seperti itu. Tidak. Hakikatnya dia ada untuk menyambut suara itu besar. Benar kan? That's the mission. Itu misinya. Ya. Bagaimana visinya? Oke, dia akan begini, yang itu signalnya akan kuat dan ini itu visinya. Baik itu berfungsi. Hakikatnya adalah untuk memperbesar suara. Isinya beda-beda, ada yang pakai kabel seperti ini, ada juga yang wireless. Benar kan? Kita gereja punya misi, hakikatnya sama semuanya. Kabar baik, amen. Visinya bisa berbeda-beda. Nah, gereja A punya visi yang Tuhan berikan pada dia, beda-beda. Amen. Tuhan tetapkan itu di dalam kita. Gak usah kita berpikir, ya. Main ini aja dia tidak stres, dia tidak iri pada itu. Kenapa kau punya ekor, saya enggak? Atau yang itu dia iri pada itu. Gitu loh. Enak ya kalau kau ya bisa dibawa kemana-mana, fleksibel. Kita sedikit-sedikit bisa tertarik, gitu loh. Karena ada kabelnya, gitu loh. Tapi bisa nih. Mereka dua gak iri. Kalau nggak percaya kali aja. Seperti itu. Kenapa kita harus iri dengan orang lain? Kenapa harus iri dengan jemaat lain? Kita become what God wants us to do here. Kita jadi seperti apa ya Tuhan ini? Kita jadi aja. Amen? Itu aja. Tuhan ingin kita jadi seperti ini. Kita punya misi, kita punya visi. That's it. Itu aja genapi aja. Amen? It's okay. Kalau ada yang ini, it's okay, bagus, ya, bersuka cita lah. Jangan iri gitu. So, amen? Jangan iri. Mari kita lepaskan semua iri, hati, dengki, dan apa sehingga kita menjadi baik hati dan tidak. Amin. Semua saudara tahu. Ya gitu aja, it's okay. Nggak usah sakit hati sewaktu sebelah beli kursi baru. Kenapa bisa beli kursi baru ya? Tiba-tiba sofa baru mentang-mentang ini malam lebaran. Dia beli dari motor baru. Dia beli motor baru, kita yang sakit hati. Dia ganti HP-nya, tiba-tiba ada flipnya begini. Kita ambilnya enggak. Dia posting tiba-tiba ada di sini. Pesenang dia pergi ini pesiar di sini. Dia keluar kota, tapi udah keluar negeri. Orang keluar kota, keluar negeri dengan biayanya sendiri, tidak minta, tidak pinjam sama kamu. Kenapa kau yang iri? Benar kan? Kecuali mungkin dia pinjam sama kamu, dia gak bayar. Tiba-tiba dia ada di luar negeri, kau marah, dia wajar. Mungkin, betul kan? Tapi bukan juga begitu. Kenapa kita? Iya, kenapa gak like lah gitu? Keren gitu dong. Jangan gitu. Gitu aja, kita juga so pernah. Ya ampun, apa gunanya coba gitu loh? Ya kan? Gak ada gunanya juga buat kamu dan gak ada gunanya juga buat diri. Memangnya diperhatiin? Ya ada gitu. Ya kan?
kamu komen negatif, tetap dia pergi jalan-jalan, tetap dia pasti ke Toraja, ini, mana terserah ke Bali ada sepi sekarang ya. Iya kan? Maksudnya adalah let's fokus apa yang Tuhan ingin untuk saudara. Ya kan? Di dalam ini, ya. Nah, supaya apa? Kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kita iri, kita tidak ada kemuliaan Tuhan. Suatu kita benci sama orang, kita tidak ada kemuliaan Tuhan. Amen, saudara. Ya, itulah sebabnya. Amen. Haleluya. Oke, sorry. Ada yang tahu beratnya berapa? Saya bisa angkat? Bisa? Iya, kalau kita ya. Saudara, soal masalah ini juga saya belajar betul bagus juga bahwa ini tidak masalah berapa beratnya, bahkan kalau ini kosong pun, ya, apakah saya bisa angkat? Bisa. Bukan masalah, tapi masalahnya adalah berapa lama saya pegang. Amin. Kalau masih begini sih gampang. Coba 5 menit saya pegang begini terus. Lama-lama mulai kurang. Betul kan? 1 jam mulai bergetar. Sekalipun tidak ada gempa bumi. Ya kan? Mulai bergetar. 2 jam mulai keringat dingin. Ya kan? Ada 1 hari dan sebagainya. Dan sekalipun bahkan ini kosong. Kalau mungkin pernah dengar yang kosong itu kan? Ya, iri hati, kebencian, sakit hati dan sebagainya. Itu seperti kita membawa begini. Sekalipun itu sedikit aja, kecil, tapi sewaktu kita bawa itu berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun, selalu tidak akan satu Amin. Baik. Tanggalkan lalu, ya. Nggak usah. Ya. Ayat yang terakhir. Kalau terakhir ini biasanya saudara-saudara, akhirnya pastor. Dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Seperti tadi, banyak beban yang seharusnya tidak kita pikul. Mungkin kecil, cuma saya nggak suka aja sama Michael ini, cuma karena ini aja. Kok dia lebih sukses dari saya? Kok dia lebih punya HP begini? Karena si A nya posisi jabatannya lebih ini. Kok dia lebih ini? Suatu kita memendam ada satu iri hati, satu kebencian. Si Valen ini pernah bikin sakit hati Pak kita. Karena begini aja kita simpan 1 tahun 2 tahun sampai dia selesai kuliah di Manado, tetap masih disimpan. Aduh, capeknya deh gitu. Bukan masalah seperti apa, tapi bagaimana kita berpengalaman kita. Maka dikatakan marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa. Itu apa? Begitu merintangi kita. Saudara, we have a mission. Tetapi ada banyak hal yang bisa merintangi kita. Karena dosa, terkadang beban yang bahkan tidak perlu untuk kita tinggalkan itu. Ya. Pernah ada saudara lihat pelari maraton jalan panjang, dia bawa backpack yang besar. Ya. Bawa backpack yang besar, bawa tumbler di sini, ya, handphone, tripod, jalan selfie gini. Ada kayak begitu? Enggak kan? Enggak ada. Dia pakai sepatu yang ringan. Untuk apa? Karena dia mau berlari dan bukan berlari sprint 100 meter, jarak panjang. Dia menanggalkan semua beban dan dosa. Padahal beban-beban yang dia tidak perlu untuk dia bisa lari. Begitu juga dengan kita. Ya. Kita mempunyai banyak saksi. Saudara punya banyak saksi. Ini di Ibrani 12. Sebelumnya Ibrani berapa? 11 kan? Ibrani 11 berbicara tentang apa? Iman dan saksi-saksi
iman. Benar kan? Abraham, Nuh, Henok, ini segala macam semuanya kan? Dan setelah itu Ibrani 12, karena kita mempunyai banyak sekali saksi. Saya nggak tahu 2025 kemarin apa kita kadang-kadang udah terseok-seok dan kemudian ini. Tetapi sewaktu kita membaca cerita tentang apa yang ada saksi iman di perjanjian lama, kita ada bangkit lagi. Ya. Kita merasa bahwa kita dikucilkan dari keluarga, kita merasa bahwa kita tidak dipakai di keluarga, kita bahkan dibuang, difitnah di keluarga, kita bahkan di ini. Terus kita udah seperti kayak lari gitu di dalam stadion. Kita udah kayak mau ini, terus tiba-tiba ada, bayangkan, can you imagine kan this? Ya, di stadion itu tiba-tiba ada seorang yang berdiri, hey come on, ya, dan orang itu ternyata Pak Yusuf. Ya, saya juga pernah kok alami seperti yang kamu alami. Saya dijual oleh saudara-saudaraku, ya, bahkan dibunuh mati di sumur. Tapi tetap saya percaya, ayo kamu juga bisa. Ayo kamu, ayo lari terus. Jangan khawatir. Ayo. Ada mungkin difitnah orang, kita gak lakukan apa-apa, kita gak lakukan. Difitnah Yusuf tetap bangkit lagi. Enggak, waktu saya di rumah Potifar, saya sudah bikin yang terbaik buat dia. Saya sudah lakukan ini yang terbaik. Tetapi justru oleh nyonya saya difitnah, dijeblosin di penjara, saya lakukan ini. Ayo, saya bisa hadapi itu. Kamu juga bisa. Dia bangkit lagi. Ini kita mungkin sudah capek, kita mungkin udah mulai ini. Seperti yang gambar ini, ada banyak orang-orang yang mengelilingi kita seperti kayak di stadion begitu. Yang mengelilingi setiap saudara tanpa saudara tahu, bahkan dikatakan bagaikan awan yang mengelilingi saudara, sadar tidak sadar. Banyak yang seperti itu. Ada yang sudah kamu merasa direndahkan, kamu merasa tidak dianggap, kamu merasa iya kamu hanya terbuang aja, hanya nggak bisa apa-apa deh. Kemampuanmu, skillmu, kamu pendidikanmu juga bahkan tidak tinggi, kamu tidak gini. Nah ya kita yang tadi udah lari mulai iya ya. Apa yang saya lari gini? Tiba-tiba seorang berdiri, saudara. Nah, saya juga dulu tidak diangkat. Dan orang ini bernama Gideon. Saya disepelekan, saya di, tetapi akhirnya mereka memanggil saya untuk memimpin bangsa ini. Dan saya bisa bahkan mengalahkan ribuan pasukan musuh dengan hanya 300 orang. Kamu juga pasti bisa dengan kekuatan itu. Ini dia bangkit berdiri, saudara, untuk menyemangati setiap kita. Apa juga yang terjadi? Ini semua kita lelah, kita capek di 2025, kita rasa kita nggak ada harapan lagi. Kita rasa kita nggak tahu. Kita seperti ini, kita tahu, aduh, orang tua saya yang saya harapkan yang tiba-tiba dipanggil Tuhan, dan kemudian saya sudah tidak tahu lagi pendidikan, sudah tidak bisa lanjut pendidikan, habis semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya harapkan. Udah gitu saya ada masalah lagi dengan kesehatan, aduh, sudah habis jalan ini. Dan ingat, ada satu saksi yang akan berdiri menyelamatkan saudara. Salah satunya adalah yang namanya Mephibosheth. Kalau saudara tahu dari Mephibosheth, dia adalah anak dari Yonatan yang bahkan dia lumpuh kakinya waktu dari lahir, yang nggak bisa punya apa-apa lagi. Yang bahkan dia hanya dibesarkan oleh seperti kayak menamai pelayan gitu. Dia sampai besarnya dia seperti tidak ada ya. Orang tuanya sudah meninggal, opanya juga sama juga udah ini, dia seperti dianggap ini dan sebagainya. Hari depan seperti udah nggak ada apa-apa lagi. Tidak ada harapan, tidak ada ini. Tetapi satu ketika Tuhan mengangkat dia melalui dalam ini, ya, dipulihkan oleh karena covenant antara Daud dengan Yonatan. Dari yang bahkan dikatakan seperti kayak anjing mati, yang dia udah memikir bahwa dia untuk apa kau raja Daud memperhatikan anjing mati seperti aku ini. Ya. Lalu kemudian Daud berkata tidak, oleh karena perjanjian yang kulakukan antara aku dengan ayah, aku menangkap. Jadi kalau ada yang nggak apa-apa, oke, percaya kita punya perjanjian antara Allah dengan Kristus Yesus yang menebus kita
sehingga kita bisa naik menjadi anak raja. Amin. Jangan takut apa yang akan terjadi di 2026. That's the message, itu pesannya. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Jangan takut memberitakan firman, karena banyak saksi yang akan berdiri dan menyemangati saudara. Amin. Ya, memberikan kita kekuatan. Ini adalah perlombaan yang wajib bagi kita. Ya. Mari kita lakukan itu. Mari kita lakukan dengan apa? Mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Lakukan itu dengan mata tertuju pada Kristus, jangan pada orang lain. Saudara, mata saudara tertuju kepada A, baik memang dia mentor saudara, mentor rohani saudara, pastor, pemimpin sel, leaders, oke. Tetapi yang memimpin iman saudara adalah Kristus. Dan kalau saudara berlari, lihat pada Kristus. Saudara tidak akan pernah tersandung. Kalau saudara melihat kepada orang lain, manusia, saudara akan tersandung. Saudara melihat kepada pemimpin, saudara melihat kepada saya, saudara melihat kepada ini, saudara tersandung. Nah, kenapa? Karena orang yang di kiri kananmu, di depan atau belakangmu, itu adalah orang-orang yang bersama-sama membutuhkan anugerah Tuhan untuk dia berubah. Benar kan? Kita sama-sama berubah. Kita sama-sama butuh kasih karunia Tuhan. Saya butuh kasih karunia Tuhan, itu saya berubah. Saya butuh kasih karunia Tuhan dan kekuatan Tuhan, saya bisa berjalan. Dan kalau kamu menggantungkan imanmu melihat kepada saya, satu waktu saya akan melakukan kesalahan dan kamu ternyata begini. Akhirnya imanmu bisa kandas. Jangan pernah seperti itu. Saya pernah mengalami hal itu dan itu hanya satu kali. Dan setelah itu saya komitmen. Ya tahun 90-an, Tuhan, saya nggak mau lagi lihat orang. Saya mau berjalan jalan Engkau. Orang bisa jatuh, orang bisa berubah. Amin. Apapun yang terjadi, bahkan sekalipun kiri kanan pun, depan ini saya tetaplah mengarahkan pada Engkau. Amin, saudara. Dari menjadi pesan di akhir tahun ini, di awal tahun ini, supaya kita tetap lari, nah banyak saksi dan saudara. Kita mau ambil bagian dalam perjamuan kudus di awal tahun ini. Saya komitmen, buatlah satu janji, buatlah satu komitmen, sekalipun nanti akan ada doa dan puasa, ya, saudara, tetap lakukan itu. Saudara bikin aja ini sendiri, komitmen pribadi. Ya, nggak perlu orang lain kiri kanan tahu, tapi sekali. Dan saya mau undang saudara untuk say something, mulai berkata, maybe just a whisper, ya. Tapi jangan hanya di dalam hati, karena perkataan kita penting. Amen. Ya mungkin nggak usah terlalu keras sehingga sebelah kanan kiri di kanan kiri kita dengar, nggak usah. Tapi sewaktu itu keluar dari mulut kita, wah ini yang gue inginkan terjadi. Apalagi sewaktu itu sesuai dengan firman Tuhan. Just make a commitment. Tidak langsung besar, langsung kecil. Apa saja yang kamu inginkan terjadi, Tuhan Dia tahu. Sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan ini,
Tuhan kami bawa firman ini. Kami mengucap syukur atas pengorbanan Kristus di kayu salib, menebus kami, memberikan kepada kami bukan hanya keselamatan, kekal, penebusan dosa, tapi bahkan Kau memberikan kami kemuliaan, Tuhan. Kami bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang terjadi di 2025. Tuhan, di 2026 kami menserahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. We offer our life to You, Lord. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Kami berikan kepada Kau, Tuhan. Kami mau ambil dan kami makan. Jadi bagian dari tubuh kami, Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, Yesus. Penebusan Kau. Thank you. Di dalam nama Yesus Kristus. Ambillah dan makanlah di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Menebus kami, Tuhan. Memulihkan kami, Tuhan. Setiap dosa-dosa kami, Tuhan. Kau yang tebus, Tuhan. Pengorbanan-Mu, Tuhan, satu kali untuk selama-lamanya, Tuhan. Atas kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami diangkat menjadi anak, Tuhan. Memberikan kami kemuliaan, Tuhan. Oleh kuasa darah, Tuhan. Terima kasih, Allah. Thank you, Lord. Kami ambil dan minum di dalam nama Yesus Kristus. Kasih
terus fokus kepada apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita mau terus melihat ke depan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita, dan kita percaya the best is yet to come di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa yang terbaik sudah ada di depan hidup kita. Amen. Dia memberkati kita sepanjang tahun 2026. Amin. Saya percaya itu. Suatu kita percaya, kita ucapkan terus setiap hari firman Tuhan yang kita percaya itu. Amin. Dan biar itu menopang hidup saudara. Amin. Itu menopang hidup saudara, dan saya percaya hanya firman Tuhan lah yang akan menjawab setiap keperluan kita dan yang akan kita butuhkan. Amin. Rekatlah hatimu pada Tuhan.
kami Tuhan. Bahkan melalui lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Engkau melindungi kami Tuhan dari setiap mara bahaya Tuhan. Dan Kau juga yang akan terus melakukannya Tuhan di sepanjang tahun ini. Mari kita katakan sekali lagi. Oh, kiranya kami percaya seperti Kau mendengar doa dari Musa, Kau mendengar doa kami Tuhan. Tuhan, ini iman kami Tuhan, dan kami percaya Kau Allah yang mendengar doa kami Tuhan. Tuhan, selaku jemaat Kau Tuhan mengharapkan wajah-Nya, Tuhan hanya melihat pada Kau Tuhan, Tuhan mengarahkan pandangan kepada Kau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang memberkati dan melindungi setiap jemaat Kau Tuhan, diberkati dan dilindungi sepanjang tahun ini. Pada waktu Kau masuk dan pada waktu Kau keluar, Tuhan memberkati setiap studimu, Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu, karirmu, bisnismu, usahamu, apa yang Kau kerjakan. Tuhan memberkati setiap kesehatanmu, hubungan-hubunganmu diberkati di dalam Dia. Semuanya akan berhasil di dalam Tuhan di tahun ini. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyinari kami dengan cahaya wajah Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa kami percaya kemana saja tempat di mana Engkau membawa kami, kasih karunia itu cukup Tuhan. Engkau tidak pernah membawa umatmu ke satu tempat di mana kasih karunia tidak tersedia Tuhan. Tetapi di mana saja Tuhan Engkau membawa kami, membawa umatmu, kami percaya kasih karuniamu, kemampuanmu Tuhan, Tuhan itu menyertai kami Tuhan, cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Kau Tuhan, kemampuan Kau Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, suatu Kau menghadapkan wajah-Mu Tuhan kepada jemaat-Mu Tuhan, kepada kami semua Tuhan di tahun ini Tuhan. Kau memberikan damai sejahtera bagi kami, damai sejahtera di setiap musim hidup kami Tuhan, di setiap season, sehingga kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Bahkan kami tertawa akan hari esok Tuhan, sebab kami tahu Kau sudah ada di hari esok kami Tuhan. Kau sudah ada di bulan-bulan ke depan sepanjang tahun 2026 ini Tuhan. Kau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu yang sudah kami alami dan berkat-berkat-Mu yang akan kami nikmati sepanjang 2026 ini Tuhan. Kami percaya itu terjadi dan menjadi bagian dari umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap kita percaya di tahun ini tahun berkat Tuhan, katakan amen. Amen. God bless you.